Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, Kau renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu, dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, shalom. Bu Sepsi, Esther, juga Pak Anton, Bu Lili, Yohanes, Shalom, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi, Bu Sugiyarti, Pak Saiman, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, selamat pagi semuanya yang sudah gabung. Mari kita baca
Roma 10 ayat 9 sampai 11. Shalom, bukan Naung Esterlin. 12. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Kamis 20 Februari. Mari kita baca Roma 10 ayat 9 ayat 9 sampai 11. Roma 10 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sampai 11 ya? Ya, sampai 11. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Amin, amin. Shalom semuanya. Ada seorang suami istri yang bersepeda setiap pagi. Tentu mereka ingin tahu berapa mil mereka sejauh bersepeda itu. Jadi berapa mil yang ditempuh dalam bersepeda itu. Maka ia membeli alat yang namanya odometer. Jadi mengetahui berapa panjang jalan yang ditempuh. Tapi ketika mereka menyetel alat itu, mereka tidak bisa. Sehingga kembali lagi ke toko sepeda untuk penyetelannya. Dalam sekejap maka si penjual alat tersebut bisa menyelesaikannya. Selamat pagi Pak Mei, selamat pagi Ruli, Tasya, dan Elo. Yosinta, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Jadi ketika mereka kembali ke toko sepeda tersebut untuk memasang alat tersebut, maka dalam sekejap pemilik toko itu bisa menyelesaikannya ya. Dan mereka baru menyadari bahwa hal itu tidak sulit ya. Sulit karena nggak tahu ya. Hal-hal yang sulit itu karena kita tidak mengetahuinya. Caranya. Jadi dalam kehidupan ini ide-ide yang baru itu bisa terjadi kelihatannya rumit ya. Punya ide kelihatannya itu sulit ini ya. Contoh apa? Ide tentang keselamatan ya. Ide tentang keselamatan tuh saudara bayangkan gimana ya? Untuk bisa selamat itu mungkin rumit itu ya. Tetapi mari kita berpikir bahwa menjadi anak Allah itu tidak rumit. Tidak serumit yang kamu pikirkan. Selamat pagi Pak Martin, Bu Febi. Jadi Alkitab itu menjelaskan dengan cara sederhana kerumitan untuk menjadi selamat. Rumit tapi akan menjadi sederhana, yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Nah, tidak rumit kan? Percaya saja. Kisah Rasul 16 ayat 31 kita baca ya. Ternyata untuk mencari selamat ataupun keselamatan itu tidak serumit yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir, aduh bagaimana ya menemui Allah, itu kok sulit ya. Allah ada di surga, kita di bumi. Berapa kilometer kita akan berjalan ke surga? Ya rumit kan? Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wih, luar biasa kan janjinya ini ya.
Percaya saja, maka engkau akan selamat dan seluruh keluargamu pasti diselamatkan. Haleluya. Luar biasa. Walaupun mungkin hari ini hanya engkau seorang diri yang percaya kepada Kristus di dalam satu rumah tanggamu. Tetapi janji firman ini engkau perkatakan, maka seisi rumahmu akan selamat. Amin, saudaraku. Inilah kebenaran yang sederhana itu ya. Kita semua telah berdosa. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, semua manusia itu ternyata nggak ada yang baik ya. Kalau saudara berkata, oh orang itu baik. Enggak, semua manusia sudah berbuat dosa. Selamat pagi Pak Yusak. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry. Mereka semua telah, juga kita ya, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah berbuat dosa. Yesus bangkit dari antara orang mati. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Syaratnya hanya satu, percaya saja. Ada banyak orang tidak percaya, makanya tidak beroleh keselamatan. Mereka lebih memilih mencari selamat dengan usaha, dengan daya yang susah payah ya, untuk melakukan agar selamat ya, melakukan hukum-hukum, melakukan apa saja, kebaikan, buat baik, sedekah dan sebagainya untuk bisa selamat. Padahal hanya satu yang diperlukan, percaya ya, percaya saja. Jadi inilah kebenarannya. Kalau kita baca lagi, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, yaitu dari kematian dan keterpisahan abadi dari Tuhan. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan kita ini, kalau orang dunia ngomong masuk neraka, yang satunya masuk surga, yang satunya masuk neraka. Apa itu sebetulnya? Sebetulnya itu berbicara tentang masalah hubungan ya. Nah, kita baca dulu Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Nah, jadi juru selamat Yesus Kristus Tuhan. Tapi ada orang yang membaca bahwa Yesus juru selamat tapi tidak percaya. Ya, itu seperti kita membaca warta, membaca berita, jadi baca aja gitu, tapi nggak ngerti dan juga nggak percaya bahwa berita itu akan terjadi gitu. Dengan Tapi mulutmu kau mengatakan Yesus adalah juru selamat dan dengan hatimu kau percaya. nah, dengan hati percaya, mulut mengaku, ya itulah yang dinamakan percaya saja. Jadi kita pagi hari ini mengerti bahwa kebenaran yang sangat sederhana, yaitu tentang keselamatan. Ya. Kalau kebenaran-kebenaran yang lain mungkin perlu usaha ya, mungkin perlu dikerjakan, mungkin perlu effort ya. Tetapi satu hal tentang keselamatan itu cuma perlu percaya. Percaya berarti telah mendengar dan tumbuh iman ya. Oh, mendengar bahwa Yesus sang juru selamat. Tapi ada orang yang tidak percaya, ya tidak masalah. Wong dia tidak percaya, ya tidak selamat. Tetapi ketika ia menjadi percaya oleh pemberitaan itu, maka ia akan selamat. Jadi disinilah yang diperlukan ya, hanya percaya saja.
Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Jadi kemenangan itu karena kepercayaan kita. Amin. Amin. Kita menang karena kita percaya Amin. kepada Dia yang memberi kemenangan. Menang atas apa? Atas maut, saudara. Ya, bukan menang atas perang, bukan menang atas apa ya? Lomba, bukan seperti yang dunia konotasikan tentang menang, tetapi menang atas maut. Bagaimana kita bisa menang atas maut? Kita bisa menang atas kematian. Tidak seorang pun dapat memenangkan hal ini ya. Tetapi Yesus telah menang. Dia telah bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia pergi ke dunia orang mati dan memegang kunci kerajaan maut itu, saudara-saudara. Amin. Jadi ia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Amin, saudara-saudara. Kalau dia datang kedua kali di atas awan-awan, maka kita yang sudah mati terlebih dahulu akan bangkit, menyongsong dia di awan-awan. Selanjutnya kita yang masih hidup terangkat ke surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, bukan? Nah, ini suatu kebenaran yang sangat luar biasa. Kalau saudara abaikan hal ini, kalau saudara lewati hal ini, rugi, saudara ya, rugi. Karena apa? Percaya saja, gratis kok ya. Hari ini banyak orang cari gratisan, bener ya? Iya. Apa saja yang gratis? Makan siang gratis, apalagi pergi-pergi gratis. Nanti kalau ada acara lebaran mudik gratis. Apalagi ya, pokoknya lebaran ada takjil gratis. Nah, iya juga. Ada basar gratis, ada enggak ya? Kalau basar gratis ada tentu 1 menit ludes gitu ya. Ada basar yang itu akan diadakan di depannya rumahnya Pak Yusak, dan Pak Yusak akan buka pintunya, dia buat takjil gratis 100 biji, semua itu dagangan tidak akan laku ya. Saingan kita gratis. Digratiskan ya Pak Yusak ya. Minum gratis gitu aja, yang gampang aja. Air minum goreng, gratis, es teh gratis gitu aja. Jadi inilah hal-hal yang kita perlu percayai, yaitu kebenaran firman Tuhan ya. Jadi renungkan apa artinya untuk kita ini sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus ya. Izinkan Yesus memberi Anda hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin, amin. Jadi ketika kita mencari Tuhan Yesus dan menemukannya, sudah jangan berpindah lagi ya. Ada orang yang apa itu? Keluar masuk ya. Seperti orang keluar masuk pintu lama-lama kejebret ya saudara ya. Ya toh. Kalau anak-anak lari-larian keluar masuk kamar, buka pintu, tutup pintu, sebentar lagi pasti nangis. Karena apa? Terjepit. Ya kan? Jadi kalau kita sudah sekali percaya Yesus, wis percaya ya. Jangan terus nanti pindah agama lain. Nanti kok enggak enak ya di agama ini aku enggak diberkati. Masuk lagi jadi Kristen lagi. Nanti kok enggak diberkati juga ya, keluar lagi, pindah agama lain lagi. Nanti kan pindah lagi gitu, pindah keluar masuk, lama-lama kejepret pintu. Ada anak Tuhan yang dia kayaknya ngancam ya. Dia bicara sama kita, kalau ini Tuhan tidak memberkati, aku mau pindah agama. Ada ya? Kemarin itu. Oh iya. Iya. Jadi
Jangan menjadikan Tuhan itu seperti apa ya, pesugihan. Sumber berkat. Tuhan itu sumber berkat kita ya, bukan pesugihan. Banyak orang berjualan kalau di dunia Asia, di dunia mistik itu ya, cari pelarisan ya, supaya laris bagaimana ya. Supaya laris ya, kamu kerja sungguh-sungguh, komitmen. Kalau bukanya jam 7 ya selalu buka jam 7 supaya tidak mengecewakan pelanggan gitu ya. Kalau jualannya dikatakan oh ini ayam kampung ya sungguh-sungguh ayam kampung gitu ya. Jadi jujur ketika engkau berjualan secara konsisten dan komitmen ya pasti laris lah ya, dan tekun, jangan lupa ya, tekun mencari Tuhan juga harus tekun, ke gereja juga harus tekun. Nggak bisa hari ini ke gereja besok enggak, keluar masuk. Keselamatan itu sekali seumur hidup ya, nggak bisa terus diperjualbelikan, terus riwa dan riwi, itu nggak bisa. Ketika engkau sedang riwa dan Tuhan Yesus datang ya engkau nggak terangkat gitu ya. Ketika engkau riwa-riwi ya, saat mana Tuhan datang menjemput kamu nggak ada gitu ya, ditinggal saudara ya. Jadi ayo jangan riwa-riwi ya, jangan ke gereja atau beribadah, persekutuan doa itu riwa dan riwi, kadang masuk kadang enggak, kadang masuk terus kadang bolos terus ya, pindah tempat lagi, puter-puter cari yang enak, yang nyaman. Tidak ada di dunia ini, sudah dikatakan semua manusia menderita yang sama ya, penuh penderitaan. Kalau mau bebas ya, yang megang kunci maut itu loh, ikut ono ya. Amin saudara-saudara. Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi pagi hari ini firman sederhana ya, dan juga perlu perlakuan sederhana, yaitu asal percaya saja. Hari ini banyak orang yang bingung ya, bener nggak? Nggak ada kerjaan, semua naik mahal. Aku bingung. Iya, terus apa lagi? Pokoknya membingungkan, dunia ini membingungkan ya. Memang itulah dunia ya. Muter kan, bumi itu berputar. Selama bumi berputar pasti ada masa susah, masa senang, masa panen, masa menanam, menabur. Nah kalau kamu tidak pernah menabur, mana bisa menuai saudara? Menuai di ladang orang ya. Dimarahi orang saudaraku ya, tidak ikut nanam tapi ikut metik hasilnya. Ada ndak orang gitu? Ada banyak yang tidak ikut nanam tapi ikut metik hasilnya. Tapi yang tidak bisa memuaskan ya, karena petani itu yang pertama yang akan menikmati hasilnya. Jadi saudara kalau menabur, ya saudaralah yang pertama yang akan menikmati hasilnya. Amen. Taburan saudara itu. Amin. Mari pagi hari ini ayo percaya saja. Percaya itu harus full. Percaya itu jangan separuh-separuh. Kalau ndak enak aku ndak percaya. Kalau enak aku percaya. Tak kandani yo. Di dunia ini ndak ono sing enak ya. Yang terpuaskan itu ndak ada. Kepuasan, engkau mencari kepuasan di dunia ini ndak ada selain di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Engkau dipuaskan oleh firman-Nya, engkau dipuaskan oleh hadirat-Nya. Kalau engkau baca firman cuman baca tok, ya enggak akan terpuaskan. Tetapi alami firman itu hidup dalam hidupmu. Amin. Hal-hal yang mungkin enggak pernah engkau bayangkan, hal-hal yang rasanya sulit engkau terima, engkau akan menerimanya ketika engkau mempercayai firman Tuhan. Amin saudara ya. Yaitu apa? Keselamatan jiwamu, keselamatan dalam hatimu ditaruh Tuhan, engkau pasti selamat. Amin saudara-saudara. Ayo kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau dengan mulut kami mengatakan bahwa Engkaulah juru selamat kami. Dan dengan hati kami percaya Engkaulah juga juru selamat kami yang hidup. Kami mau percaya pada Engkau Yesus, dan kami mau diselamatkan dalam nama Yesus. Kami mau terus mengikut Engkau, percaya pada Engkau, dan kami mau jadi cara-caramu untuk selalu melekat pada pokok anggur yang hidup, sehingga kami
dipuaskan bersama Engkau Yesus Kristus. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami kurang percaya. Jadikan kami orang-orang yang percaya kepada Engkau sebagai juru selamat kami. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa saat ini. Ketika kami mencari kebenaran dengan bersusah payah, ternyata Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Hanya percaya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kepercayaan kami ini tidak goyah. Biarlah kepercayaan kami ini kami pegang teguh sampai Yesus datang kedua kalinya. Bapa, kami juga berdoa untuk mereka yang hari-hari ini kebingungan dalam pekerjaan, dalam mencari nafkah, dalam berusaha membuat apakah itu UMKM, apakah itu pekerjaan yang besar, apakah itu ekspor impor. Tuhan tolong supaya keadaan ekonomi bangsa ini boleh membaik. Kami berdoa untuk Kakak Yohanes yang mengurus visa ke USA. Tuhan buka jalan untuk dapat dipenuhkan visanya dan ia bisa berkumpul dengan keluarga di USA. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya saat-saat sulit Engkau membuat mujizat terobosan dalam hidup kami. Kami percaya karena Engkau sudah bangkit, sudah mengalahkan maut, sehingga tidak ada lagi maut yang mengancam di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang dikatakan oleh dokter tidak bisa disembuhkan kalau tidak dioperasi ataupun bagaimana. Walaupun dioperasi pun ada resiko. Tuhan kami berseru untuk Bu Elsa. Tuhan sembuhkan dia kalau saat-saat ini dia sedang drop. Tuhan pulihkan kesehatannya sehingga ia mampu dan tegar melawan sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan karena Yesus sudah menyembuhkan kami 2000 tahun yang lalu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami kelelahan tubuh, mengalami Tuhan tubuh yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan bebaskanlah mereka, berikanlah mereka kekuatan baru, berikan mereka semangat baru dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat guys, ketemu lagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Haleluya, 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 haleluya.